Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga hari ini sehat semua ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Mari belajar bersama. Alhamdulillah, untuk hari ini kita sudah memasuki pembelajaran yang keenam ya. Pembelajaran yang keenam ini merupakan pembelajaran yang terakhir di buku tema yang pertama. Kita mulai belajarnya. Untuk bagian ini kita akan mempelajari ungkapan kalimat penolakan yang terdapat dalam sebuah cerita. Kita baca dulu teks berikut. Ketika menolak permintaan orang lain, kita harus mengucapkannya dengan sopan. Kerukunan akan terjaga bila kita bertutur kata dengan baik. Pernahkah kamu mendengarkan dongeng tentang menolak permintaan seseorang? Yuk kita lihat ceritanya di Ayo Mengamati. Simaklah dongeng di bawah ini dengan cermat. Di bawah sudah ada dongeng yang berjudul Kisah JJ si Jerapah. Yuk kita baca sama-sama. Di padang rumput yang luas, hiduplah sekelompok jerapah. Ada jerapah bernama JJ dan Jojo. JJ bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Jojo bersifat baik hati, tubuhnya tidak terlalu tinggi. Pada suatu hari, kakek jerapah meminta tolong kepada JJ dan Jojo. Kakek jerapah minta tolong diambilkan daun segar. Namun JJ menolak. Tidak mau, kek, saya sedang repot. Untung ada Jojo. Jojo dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek jerapah. Kita lanjutkan ceritanya ke halaman berikutnya. Nah, di sini ada gambar ilustrasinya ya, seperti ini. Kita lanjutkan ceritanya. Suatu hari, JJ mendapat kesulitan. JJ jatuh, kakinya terjepit bebatuan. Teman-teman hewan lain tidak tega melihat JJ kesulitan. Mereka menolong JJ. Akhirnya, JJ sadar bahwa saling menolong antar teman itu penting ya. Kita lanjutkan ke Ayo Menulis. Apa saja yang ingin kamu ketahui tentang dongeng di atas? Kalau Abi ingin mengetahui tentang dongeng fabel ya, tentang kisah JJ dan jerapah. Ayo, siapa yang tahu fabel itu apa? Fabel itu adalah cerita yang mengisahkan tentang binatang ya. Nah, sekarang tuliskan pertanyaan tentang dongeng yang telah kamu dengar. Tuliskan pada kartu pertanyaan yang kamu buat. Kemudian nanti tukarkan kartu dengan teman di sampingmu. Lalu jawablah kartu pertanyaan temanmu. Kita lanjutkan ya ke halaman berikutnya. Tuliskan kalimat penolakan yang terdapat pada dongeng. Nah, kalimat penolakan pada cerita tadi yaitu JJ menolak. Tidak mau, kek, saya sedang repot. Kita lanjutkan lagi. Pada bagian ini kita akan mempelajari pengamalan sila Pancasila, khususnya sila keempat dan kelima ya. Yuk kita baca lagi teksnya. Dalam dongeng terdapat sikap gotong royong. Selain itu, terdapat sikap adil dalam menolong orang lain. Sikap tersebut sesuai dengan pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila. Nah, sekarang hubungkan gambar pengamalan sila Pancasila dengan sila Pancasila yang sesuai. Yuk kita lihat gambarnya ya. Nanti kita akan memasangkan dengan sila keempat dan kelima. Abi ingatkan ya, untuk simbol sila yang keempat dilambangkan oleh kepala banteng, sedangkan simbol sila yang kelima dilambangkan oleh padi dan kapas. Nah, kalau menurut Abi, yang sesuai dengan pengamalan sila yang keempat, gambar yang ini ya, ini sedang bermusyawarah. Kemudian, gambar yang ini juga sedang bermusyawarah. Ini merupakan pengamalan sila keempat ya.
Segala sesuatunya harus dimusyawarahkan untuk mendapat kata mufakat. Sedangkan untuk sila yang keempat yang disimbolkan dengan padi dan kapas, ini berkaitan dengan sikap saling tolong-menolong ya. Berlaku adil seperti gambar ini, kemudian gambar ini juga, dan gambar Udin yang sedang membantu neneknya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Tuliskan contoh lain yang sesuai sila keempat atau kelima di masyarakat. Nah, contoh yang sesuai dengan pengamalan sila keempat misalnya bermusyawarah dan berdiskusi, menghargai pendapat teman, menghargai keputusan hasil diskusi, berani bertanya dan menyampaikan usul, dan melaksanakan pemilihan pengurus kelas. Sedangkan contoh pengamalan sila kelima misalnya adil terhadap semua orang, tidak memilih-milih teman, menyesuaikan hak dan kewajiban, tidak melanggar hak orang lain, kemudian hidup hemat dan saling gotong royong. Nah, sekarang ceritakan tentang pengalaman menerapkan nilai-nilai Pancasila, sila keempat atau kelima di masyarakat. Sampaikan pengalamanmu di depan kelas dengan percaya diri. Jangan malu-malu ya. Kita lanjutkan ke ayo berlatih. Pada bagian ini, kita akan belajar membuat soal cerita yang berhubungan dengan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan ya. Buatlah soal cerita dengan penyelesaian di bawah ini. Setelah itu, selesaikan soal cerita buatmu. Nah, di sini sudah ada kalimat matematikanya ya. Nah, untuk operasi hitung bilangan yang ini, 193 ditambah 117, kemudian dikurangi 200 ya. Ini jawabannya 110. Nah, contoh soal ceritanya seperti ini ya. Misalnya, Abi membeli jeruk sebanyak 193 buah. Karena masih kurang, Abi membeli lagi sebanyak 117 jeruk. Setelah sampai di rumah, jeruk dibagikan sebanyak 200 buah. Pertanyaannya, berapa sisa jeruk Abi? Berarti seperti ini ya kalimat matematikanya. Kita lanjutkan operasi hitung bilangan yang ini. 256 ditambah 244 dikurangi 359. Sama dengan 141 ya. Untuk contoh soal ceritanya seperti ini. Umi menemukan pensil di meja kantor 256 pensil. Kemudian di meja kelas sebanyak 244 pensil. Setelah terkumpul semua pensil, dibagikan kepada siswa sebanyak 359 pensil. Pertanyaannya, berapa sisa pensil Umi? Nah, ini jawabannya ya, 141. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Masih ada, silakan nanti buat soalnya seperti tadi ya. Nah, untuk operasi hitung bilangan yang ini, 367 dikurangi 113 ditambah 250 sama dengan 504. Kemudian yang ini 298 dikurangi 147 ditambah 199 sama dengan 350. Nah, untuk kegiatan bersama dengan orang tua, siswa mencari gambar yang sesuai dengan pengalaman sila keempat atau kelima di masyarakat, lalu menempelkan gambar di buku. Sebelum diakhiri, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudiuka ma'alam tanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.